Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang dikasihi Tuhan juga. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama bersekutu lagi melalui perenungan akan firman-Mu. Terima kasih. Amin. Kita akan membahas tema Aku Tahu Kepada Siapa Aku Percaya. Kalau kita mau menitipkan barang atau surat yang berharga dan penting, tentu kita tidak bisa menitipkan kepada sembarang orang. Kita akan menitipkan barang atau surat itu hanya kepada orang yang kita bisa percayai. Karena menitipkan itu adalah mempercayakan milik kita yang berharga. Untuk sementara waktu berada dalam tangan orang yang kita titipi dan dalam pengawasannya dan dalam tanggung jawabnya. Sayang, beberapa orang harus kecewa karena orang yang dia percayai ternyata mengecewakannya. Karena saat barang itu mau diminta atau diambil, orang yang dipercayai itu berbohong bahwa ia tidak pernah menerima barang tersebut. Sehingga menimbulkan perkelahian dan juga bisa putus hubungan persaudaraan. Nah, Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 12 berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Mari kita belajar bersama menemukan mutiara-mutiara yang ada dalam kandungan ayat ini. Yang pertama, melalui ayat ini kita tahu bahwa Paulus telah mempercayakan dan menitipkan sesuatu yang amat berharga kepada Allah. Apa yang Paulus percayakan atau titipkan pada Allah? Yaitu hidup dan pelayanannya. Karena Paulus berpikir bahwa sebentar lagi hidupnya akan berakhir di pengadilan Romawi dengan hukuman mati. Ia memang tidak takut dengan hukuman mati itu. Karena Paulus yakin bahwa hidup atau mati ia tetap berada dalam tangan Allah yang telah memilih dan memanggilnya untuk mengabarkan Injil. Untuk Injil itulah Paulus telah mengalami hal-hal yang secara manusiawi sangat memalukan dan menyedihkan. Misalnya didera, dihajar di depan umum, dipenjarakan, diumpat, dihina, dianggap sebagai penipu, menjadi miskin demi Kristus, dan lain-lain. Seperti yang bisa kita baca dalam 2 Korintus 6 ayat 8-10. Tapi ia tidak malu dan ia tidak menyesal karena Paulus mengenal Allah dengan dekat dalam hidupnya. Kedua, mengapa Paulus begitu percaya dan berani mempercayakan hidup dan pelayanannya kepada Allah? Sebab Paulus tahu kepada siapa ia percaya, yaitu Allah yang telah menjumpainya secara pribadi. Sehingga Paulus secara pribadi juga mengenal Allah yang hidup, yang hadir
hadir dalam hidupnya. Perjumpaan dengan Allah adalah pengalaman hidup yang real bagi Paulus yang tak pernah bisa dilupakan. Di situ Paulus mendengar suara Allah. Di situ ia merasakan kuasa Allah. Dalam perjumpaan itu juga ia mengalami bimbingan, perlindungan, dan kasih Allah. Paulus mengenal Allah bukan dari kata orang. Dan Paulus juga mengenal Allah bukan dari buku pelajaran, tapi dari pengalaman hidupnya yang real. Dengan demikian, Paulus mengenal Allah benar-benar secara pribadi. Dia yakin bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Dan ia pun tidak pernah mau mengecewakan Allah yang sudah menjumpainya secara pribadi. Dengan demikian, sekalipun hukuman mati sudah di depan mata Paulus, ia tak pernah gentar. Apa yang telah dan sedang Paulus kerjakan dengan menabur benih Injil itu, tentu Allah lah yang akan menumbuhkan benih itu menjadi pohon yang besar dan berbuah lebat pada waktunya. Paulus hanya bisa menabur, tapi Allah lah yang menumbuhkan benih-benih yang ditabur Paulus. Kita bisa belajar dari Paulus bahwa hidup di dunia ini maupun di dunia seberang nanti sama saja. Sebab bersama Allah kita pasti selamat dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bagi Paulus yang telah merasakan dan mengenal sungguh akan kuasa dan kasih Allah, maka apapun yang akan terjadi atas dirinya, ia tidak peduli dan ia tidak gentar. Apa sih yang perlu ditakutkan jika kita bersama dengan Allah? Amin.